untuk kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini kita sekarang berada di Museum Afandi bersama Ibu Elvi untuk membahas tentang sejarah perjuangan Pak Afandi membangun museum, dan sampai sekarang sudah 4 generasi ya Bu? 4 generasi melanjutkan Afandi tetap menjadi ikon seni budaya. Nah, dari hal ini yang kira-kira yang Bu Elvi mungkin pernah dengar, Pak Afandi itu punya gagasan, punya ide, punya keinginan, punya mimpi apa sih sebenarnya Bu? Bapak itu memang mimpinya tinggal di Jogja, walaupun beliaunya orang Cirebon ya. Tapi karena Jogja itu sebagai paringan Sri Sultan, di mana Pak Afandi itu sampai bisa tinggal di Jogja. Waktu itu beliau belum beli tanah di sini, tapi oleh Pak Hamengkubuwono beliau yang ke-9 itu ditempatkan seniman-seniman yang dari Jakarta itu untuk hijrah ke Jogja di alun-alun. Nah, setelah itu beliau mengatakan kok Jogja kok anu sekali ya, manusiawi sekali, dan masyarakatnya humble sekali, sangat sederhana. Lalu beliau memang ingin tinggal di Jogja. Keinginannya beliau itu hanya memperbesar lokasi yang belum kita dapatkan. Oh, Kayak panjenengan hamiko rawuh, itu tamu-tamu yang lainnya tidak bisa mengikuti, harus parkir di pinggir jalan. Jadi kami ini masih kekurangan lahan untuk memperbesar, memperluas lagi. Koleksi kami masih ada 300 yang belum bisa terpamerkan. Masih 300 ya. Ini karya Pak Afandi yang mulai dari tahun berapa ya Bu ya? Tahun 30-an. Tahun 30-an beliau sudah mulai membuat karya dari pastel, seperti sambil ini. Jalan ya, ini. Seperti ini dari pastel, dari kapur J. Ini sudah cat minyak nih. Sudah cat minyak ya. Ini menggambarkan ibunya yang sedang menjahit. Kalau ini? Sama ini dari cat minyak, ini Pak Afandi dengan anaknya, putrinya Ibu Kartika. Ini nah, Pak Afandi juga dengan cat minyak. Ini kan yang jadi ikon pameran di Galnas sekarang ini ya? Panjenengan panu sekali, paham sekali. Nah, ini karyanya yang beliau juga mencintai kehidupan burung yang mati pun menjadi inspirasi. Hebat. Ini ceritanya apa Bu? Ini adalah kamar tidur beliaunya, dan ini ditulis oleh beliaunya dengan tulisan bahasa Belanda, kesederhanaan yang dalam kehidupan saya. Kesederhanaan dalam kehidupan beliau sangat sederhana terus ya. Nah, ini ada foto dirinya beliau juga kamarnya gitu ya. Nah, ini yang dari cat air potret diri ya. Bapak membayangkan nggak seluruh koleksi ini ya, tahun 30-an sampai tahun 60 itu kan beliau keliling dunia, keliling Indonesia, itu dibawa dengan tikar digulung Pak. Waduh. Dan itu masih tersimpan sampai sekarang, yang rusak-rusak pun masih ada. Bisa beliau bayangkan ini tuh. Saking mencintai karyanya itu ya, jadi Pak Afandi tidak hanya sekedar berkarya tapi juga mencintai karya-karyanya ini. Nah, ini salah satu yang tadi ini Bu rusak, Elvi sampaikan ya, karena mungkin proses atau cara pengamanannya yang seadanya gitu mungkin menimbulkan ini. Nah, ini masih bisa kita selamatkan, dan ini sudah diperbaiki oleh keluarga. Ibu Kartika ikut juga memperbaiki. Merestorasi. Ini adalah mata-mata. Ini salah satu juga ikon dari Pak Afandi. Malah pakai bakur tempel-tempelan ini kalau nggak salah jahit sendiri ya. Ini gambar. Nah, ini masih kertas yang disambung-sambung karena nggak punya bahan pada waktu itu. Karya Pak Afandi waktu itu ya. Luar biasa. Ini termasuk ini ya Bu ya. Ini dari Bagor apa ya? Ya, dari Bagor. Ini dari kedutaan Belgia, kita beli kembali. Ini satu-satunya lukisan yang kita mampu membeli kembali, Pak. Padahal beliau itu sudah ada di mana-mana. Dan kalau di dalam lelang pun harus merequest, tidak boleh langsung ya Bu ya. Ini Bu Mariati sama Bu Kartika. Dan Bu Kartika. Pak Afandi sangat mencintai keluarganya. Sangat. Dan beliau ini kan selalu menjadikan objek-objek karyanya yang secara ekspresif diungkapkan langsung sama beliau.
Ini ibunya. Ibunya ya. Iya. Beliau Ibunya. sangat menghormati ibunya kayaknya ya. Sangat menghormati ibunya. Nggih. Dan karya yang realis itu kan ada di Galeri Nasional atau di mana, Mbak? Nggih, ada. Karyanya Galas, beliau yang nggih. realis ya Bu ya. Nggih, masih realis, naturalis. Ini Ini Bu Bu Kartika. Kartika, dan ini lukisan yang terakhir kami adakan pameran kerjasama dengan Kyoto Museum, National Museum di Jepang. Pulang rusak Pak. Untung kita asuransikan, yang mengasuransikan mereka. Untung kita asuransikan dan kembali lagi seperti baik, dan kita dari situ kita membuat sebuah komitmen tidak ada lukisan yang keluar lagi karena asuransi tidak ada yang mengcover. Betul Bu, karena kan memang ini kan karya tidak terulang dan ini tidak ada harganya. Yeah. Artinya inilah perjuangan seni peradaban bangsa Indonesia. Pak Afandi ini boleh dikatakan menjadi ikonnya seni rupa Indonesia, menjadi perintahnya. Ini awal dari Pak Afandi ekspresionis yang awalnya dikatakan, ya Bu? Awalnya nggih. Ini yang dikatakan seperti coretan seperti dengan Van Gogh. Oh iya. Ini iya. para kritikus dari Inggris mengatakan seperti itu. Tapi Afandi mengatakan enggak, saya punya style sendiri, dia bilang. Oke, berbeda Pak Afandi. Ini tahun 52. Boleh dibilang buat ya beliau senang nyapa, Anjir. ajar terus. Iya, iya. Ini juga luar biasa nih Bu. Ini menggambarkan kemarahan ibunya ya. Iya. Oh, Bapak tahu banyak ini. Wah betul. Ini karena sebenarnya ya karena bola-balik ke sini. Nah ini menurut Ibu gimana nih? Kok beliau nih bisa menceritakan? Ini mau pergi ke luar negeri. Dan tidak diperbolehkan karena aku wis tua toh, mbak udah toh, kamu di Indonesia saja. Ya udah nggak bisa, saya harus mengikuti acara di sana, saya harus ada mengadakan semacam konferensi di sana dan sudah ada undangan, saya harus berangkat. Ibunya marah lalu ditinggal pergi. Oh, gitu ya ceritanya. Tapi berarti Pak Afandi pun juga disayang sama ibunya ya. Karena beliau mungkin anak pertama apa ya? Enggak, anak yang ketiga. Oh, anak ketiga. Tapi kayaknya yang cocok nurut sama ibunya ya. Pak Afandi dulu ceritanya pakai mobil ini ya Bu? Iya, Bapak itu kan dulu tinggal di Italia hampir 3 tahun. Di sana punya mobil Lamborghini. Ingin dibawa ke Indonesia, tapi pastinya pada waktu itu tidak bisa masuk Indonesia toh. Lalu berhenti di Jakarta, di Duane, nggak bisa bawa ke Indonesia, nggak bisa masuk ke Jogja. Lalu beliau membeli mobil Ford jalan, lalu dirubah. Dibentuk ya, model dimodifikasi seperti Cucut malahan. Malah punya style sendiri. Style sendiri, tapi malah jadi koleksi museum ya Bu ya. Nah, Pak Afandi ini sudah keliling kemana-mana ya Bu ya. Ini mungkin beberapa karya beliau menggambarkan alam, selalu ada matahari, gambar kaki, tangan. Ini Bu Elvi menurut ini sebenarnya apa sih Bu? Beliau ini kok senang gambarkan tangan, kaki, matahari. Itu adalah simbol kehidupan beliau. Simbol kehidupan beliau. Jadi beliau itu sangat mengatakan bahwa matahari adalah sumber kehidupan. Sumber Tanpa energi. matahari kita tidak bisa bernafas atau tidak bisa merefresh badan kita, gitu. Tangan kita harus bekerja dengan tangan. Kaki tanpa kaki kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Jadi satu kesatuan matahari, jadi tangan, memang dan beliau menyimpulkan jadi karya Pak Afandi tidak sekedar hanya coretan, pelototan, tapi juga ada pesan dan simbol. Karena beliau termasuk pelukis kemanusiaan. Nah, penghargaan beliau ini mungkin ya sudah banyak diungkap. Ini bentuk penghargaan ini sebetulnya bagi keluarga apa Bu? Sebuah kebanggaan bahwa beliaunya memang seorang pahlawan dari keluarga kita. Dan pahlawan itu kan tidak harus megang bedil anu musuh toh Pak, tapi beliau mempunyai rasa bahwa mempertahankan kebudayaan, mempertahankan peri kemanusiaan itu ada di dalam tubuh Pak Afandi dan di dalam kehidupan keseharian Pak Afandi yang sangat sederhana. Dan ini menunjukkan kegigihan Pak Afandi ikut membangun peradaban bangsa ini. Karena nama Pak Afandi ini sudah membuat atau menorehkan tinta emas yang layak kita terus jaga dan terus tumbuh kembangkan dan kenalkan. Karena literasi tentang Afandi ini harus tidak terlalu banyak. Betul. Dan memang harus banyak. Maka kita juga harus peduli
bahwa apa yang telah dirintis beliau ini bukan hanya sekedar karya yang ditinggalkan, tapi spirit dan jiwanya itu tetap hidup sampai kapanpun juga. Dan ini ada salah satu poster juga. Nah ini kebetulan nanti Bapak Mersani ini adalah mural. Ya, ini yang di Australia ya? Ya di Australia. Ini Bapak nanti Mersani Bu Kartika sedang garap ini. Oh, gitu. Monggo. Ini yang antara Semar, Gandhi, satu lagi siapa ya Bu? Lao Tse dengan Lao Tse. Kebijaksanaan Timur ya. Nah ini salah satu poster yang sangat abadi ini. Ya, ini poster perjuangan modelnya Pak Dullah. Ya. Ini memang waktu itu Bung Karno mengatakan ini kata-kata dari Chairil Anwar gitu. Iya, betul. Ya, ini memang menggugah semangat. Ini untuk zaman era perjuangan, era revolusi ini sangat luar biasa. Nah, ini ternyata Pak Afandi ini punya kesukaan cangklong kesayangannya beliau ini. Beliau ini ibaratnya ya salah satu yang menginspirasi menjadi temannya, bajunya begini ya. Ini juga disimpan baik. Nah, Pak Bu, Pak Afandi itu paling senang satu lagi menggambar potret dirinya beliau. Ini sebenarnya apa sih Bu? Kalau anak sekarang bilangnya narsis ya. Tapi sebetulnya tidak. Itu adalah ungkapan jiwa beliau yang pada waktu itu dia rasakan. Contohnya, beliau melukis di suatu tempat dan itu diusir oleh sekelompok polisi di Prancis yang tidak memperbolehkan seorang pelukis menggambar di sana, tidak kotor toh tempatnya. Harus ada izin. Pulang ke hotel, Pak Afandi melukis sesudah gagal melukis. Oh iya. Jadi buat beliau itu ekspresi, dia sekarang ungkapan jiwanya. Seperti itu yang kuning, hijau, merah itu adalah wajah-wajah beliau. Senang, sedih, dan marah. Ekspresi jadi dari ungkapan wajahnya. Jiwa yang terdekat pada dirinya. Jadi Pak Afandi memang berupaya untuk selalu menyampaikan sesuatu, bahkan sampai hampir di akhir hayatnya ya, di ujung itu beliau masih menggambarkan pada potret diri. Dan kekuatan ini yang akan terus menghidupi Pak Afandi. Bu Helvi, terima kasih. Saya berharap ini akan terus berkembang. Mudah-mudahan juga ada perhatian dari semua pihak, karena mau tidak mau akademisi, pemerintah, dari pelaku bisnis harus peduli. Afandi ini pahlawan peradaban bangsa untuk membawa Indonesia pada tataran internasional dan terutama menjadi ikon seni budaya. Untuk closing, Bu Helvi punya pesan apa, monggo? Pesan kami adalah dalam tahun milenial ini untuk anak-anak milenial, semoga museum tidak dilupakan adalah sejarah bangsa, di mana kita mencintai negaranya, maka kita akan mencintai sejarahnya. Dan semoga kunjungan ini akan membuat dan menggugah dan menginspirasi masyarakat Indonesia untuk dapat berkunjung ke Jogja sebagai kota pariwisata dan berkunjung ke Museum Afandi. Pak Afandi sekali lagi menjadi ikon dan pilar seni budaya yang terus ada sampai kapanpun. Hatur nuwun, Bapak. Hatur nuwun, Bu.